Kenapa? Lu tau gak ada siluman buaya itu iblis kawin sama buaya ya? Lah ya iya kali. Lu pikir ada siluman buaya? Kenapa itu? Apa? Anaknya siapa yang nyiptain? Anaknya siluman buaya, kayak manusia atau buaya? Makanya jadi orang jahat kalau kamu mau neraka, anjing, bangsa, tapi setan. Siapa yang jahat? Itu orang yang ngebunuhin. Siapa yang ngebunuh siluman buaya? Si iblis. Ya iya, mau neraka dia, jahat, ngebunuhin orang. Kenapa sih dia ngebunuhin? Katanya bapak dia nggak mau setuju sama Nabi Adam, masuk neraka. Kenapa sih orang ngebunuhin gitu? Siapa sih iblis? Gak, ya pokoknya kenapa ngebunuh gitu? Aku juga nggak tahu kenapa ngebunuh. Goblok, tolong. Si iblis sama buaya goblok. Kenapa sih buaya ngebunuh gitu? Dia kesurupan iblis makanya dia bunuh. Kesurupan iblis. Semua orang gitu bukan bermaksud menjadi pahlawan kesiangan. Pasti ada yang ngebantu gitu ya. Dan orang yang ngebantu itu karena sama orang yang punya masalah dibantu sama orang itu gitu. Jadi kayak berterima kasih sebenarnya harusnya ya. Kalau kita dibantu harus sama orang, kita seharusnya kita berterima kasih ya. Maksudnya gimana? Iya, jadi kita terima bantuan dia, kita punya masalah dibantu, terus kita kasih dia gitu. Sedih susunya nggak dia? Gitu, terima kasih ya. Gitu. Jadi kayak ada hewan buaya gitu. Di situ ditangkap sama orang yang berani sama buaya. Udah, lu sekarang boleh berenang di situ, boleh nyebrang di situ. Dibantu ya. Dibantu pasti. Bener gak sih? Ya bener. Terus dibantu gitu kan, ya kan? Ya sama ya si iblis gitu. Siapa yang ngebantuin Nabi Adam mau dari dibunuh sama iblis? Siapa yang ngebantuin manusia dari dibunuh sama buaya? Coba siapa? Ya Allah gitu. Ya memang Allah. Terus Allah yang bantuin gitu. Ya tahu Allah yang bantuin. Terus masih gimana gitu cara supaya orang itu kagak dibunuh sama setan, sama iblis, supaya orang itu kagak dibunuh sama buaya gitu. Maksudnya Allah ngebantuinnya gimana gitu. Ya gimana ya, mungkin supaya mendekatkan diri kepada Allah gitu ngebantuinnya. Seorang itu suruh mendekatkan diri kepada Allah, nanti dibantu sama Allah. Bener gak? Iya bener. Terus ya itu lo tau sebenarnya kalau orang mendekatkan diri tuh kepada Allah itu kayak seneng gak sebenarnya? Seneng juga ya hidup gitu ya, bener gak sih? Jadi kalau kadang masa orang dijadiin ayam sama si iblis, gagu, nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Sama siapa? Sama iblis, sama buaya. Iya, dijadiin ayam gagu gitu. Iya, lu kata buaya bisa ngomong terus kan gitu. Suara buaya apa nggak tahu suara buaya kayak gimana. Ya udah, iblis jahat banget kan. Gimana caranya orang mendekatkan diri kepada Allah supaya tidak dibunuh iblis? Supaya tidak dibunuh iblis, supaya tidak dibunuh buaya. Sedangkan iblis tuh
pengen orang itu tidak mendekatkan diri kepada Allah. Iblis itu pengen orang supaya tidak mendekatkan diri kepada Allah. Tidak bisa ngomong dijadiin hewan, buset, dijadiin ayam kagak bisa ngomong. Orang dijadiin ayam, gagu. Mending ya jadi manusia nggak bisa ngomong, ini hewan dijadiin hewan orang. Kan parah iblis tuh boy, ini dia parah, gila. Gimana tuh, gue juga bingung. Gimana setan boy, goblok, tolol, bangsat. Boy bangsat, tolol, goblok, anjing, setan dia ada. Gimana cara dia supaya tidak dibunuh sama iblis, sama setan, mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana cara dia tidak dibunuh sama buaya, mendekatkan diri kepada Allah? Sedangkan dia aja membaca suci Al-Quran gak bisa, gagu. Mending masih jadi manusia, kalau dijadiin hewan sama si tolol bangsat iblis buaya, coba bayangin gimana. Ya Allah, jadi hewan itu bener-bener gimana gitu kan. Allah, kadang kan hidup, jalan cerita hidup kayak gini juga gimana nyelesain masalahnya, kadang gue bingung. Guys, coba jadi kayak gimana ngejalanin orang biar supaya nggak dibunuh sama iblis, orang supaya nggak dibunuh sama buaya gitu kan. Ya bener, iya. Sebenarnya kadang ya hidup itu untuk masuk surga gitu. Untuk masuk surga itu memang harus jadi orang pintar ya gitu, kayak tahu bacaan sholat, hafal gitu. Kalau nggak hafal bacaan sholat ya bagaimana? Tahu bacaan sholat gak sih? Terus kayak kita harus pintar, harus tahu hafal, kayak baca Quran kita tahu hafal. Kalau jadi orang pintar gitu, kalau jadi orang pintar itu bahagia dunia akhirat ya gitu. Pengetahuannya dia tentang Al-Quran, dia bahagia di akhirat. Pengetahuan tentang dunia, dia kaya di dunia gitu kan, bahagia dunia akhirat gitu. Tuh ya, dengar. Ya memang untuk kita bahagia di akhirat ya kita harus tahu tentang agama gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Untuk tahu kita bahagia di akhirat ya. Jadi ya memang buat apa kita belajar ya, karena kita buat kita bahagia di dunia, biar kita punya pengetahuan, biar kaya di dunia, bahagia di dunia. Kalau kita nggak tahu apa-apa, ya bagaimana mau bahagia di dunia gitu kan. Bagaimana kita mau bahagia di akhirat kalau kita tidak tahu apa-apa ya. Jadi kalau kita tidak tahu sama sekali agama gitu, agama Islam ya, menyembah Allah. Kalau kita tidak tahu agama Islam ya bagaimana kita mau bahagia di akhirat gitu. Cuman kayak apa namanya ya, maksudnya jadi kadang gimana ya, kayak gimana gitu ya, orang jahat di dunia gitu, orang jahat di dunia tuh kayak ya mungkin sudah apa ya, nggak tahu ya kenapa orang itu jahat, kenapa orang itu baik gitu kan. Lu tau gak sih kenapa kayak gitu? Kenapa orang itu jahat, kenapa orang itu baik? Kadang kenapa orang itu jahat, kenapa orang itu baik? Karena memang apa ya,
Allah tuh menentukan orang itu baik dan jahat itu tergantung dari apa yang dia lakuin gitu ya. Orang itu jahat, orang itu baik itu tergantung apa yang dia lakuin. Kalau dia dididik sama orang tuanya baik, ya ngelakuinnya baik, ya jadi orang itu jadi anak yang baik. Didik sama orang tuanya, disekolahin, disuruh ngaji, bahagia dunia, bahagia di akhirat, itu orang itu pintar ya, pengetahuannya banyak gitu, sama orang tuanya diajarin. Jadi kayak gitu, makanya tergantung orang tuanya gitu ya. Anak itu tergantung orang tuanya ya. Bagaimana membuat apa yang dilakuin anaknya itu seperti apa gitu, tergantung orang tuanya. Jadi dan anak itu sendiri yang mau belajar biar supaya pinter, orang tua mendidik ya, tapi anak itu yang menghafal, yang pengen pintar gitu, anaknya itu bekerja, berusaha gitu. Orang tua mendidik, tapi tergantung anaknya itu gitu, menjadi orang yang pintar, berusahanya gitu, menghafal gitu. Terus kayak otak disuruh menghafal, bekerja gitu. Terus kayak ya anaknya gitu. Kadang gue juga buat ngebantu anak cuci Nabi Adam Hawa dari iblis, dari gue kadang gimana gitu. Sedangkan gue pengen banget tinggal di tempat rumah orang tua gue yang dibunuh sama iblis buaya gitu, pengen banget tinggal di situ, karena memang gue sama iblis kan beda. Gue pengen tinggal gak sesama manusia yang ngebedain gitu, pengen banget gitu. Dan nggak tahu gitu kapan gitu, maksudnya iblis sama si Nabi Adam damai gitu, iblis sama si Nabi Adam damai gitu. Iya gitu, gue udah kalau emang tempat iblis gue juga nggak pengen gue kenal sama manusia kayak dibedain gitu, gue nggak pengen gitu loh, gitu sama manusia gitu loh, apa yang beda gitu, gue pengen gitu nggak pengen. Gue nggak tahu ya bisa atau enggak ya gue gitu, nggak sama manusia yang nggak bedain gue ya. Kalau emang beda ya udahlah, nggak usah tinggal sama manusia yang berbeda, sama-sama tinggal sama manusia yang sama aja kayak lu, tinggal sama manusia yang sama aja kayak gue gitu, nggak usah tinggal sama manusia yang berbeda. Kalau ngebedain begitu gue nya ribet hidupnya gitu. Kalau kayak gitu itu aja sih, udah.